Halo semua, selamat datang kembali di channel Basyuk Film. Untuk mengisi waktu santai kalian, Mimin akan menceritakan sebuah film yang sangat seru. Film ini pun berjudul Bad Blood dan menceritakan sebuah perebutan untuk menjadi orang nomor satu di sebuah organisasi mafia gangster Hong Kong. Setelah tertangkapnya pemimpin mereka, kekacauan pun akhirnya terjadi hanya untuk menjadi bos dalam organisasi tersebut. Dengan tujuan yang berbeda, mereka pun saling membunuh satu sama lain demi mendapatkan apa yang mereka inginkan. Dan inilah Bad Blood. Di awal kisah film ini terlihat sekelompok mafia kriminal yang sedang berusaha untuk melarikan diri dari kejaran kepolisian. Hal itu disebabkan mereka yang menyamar sebagai kurir paket mencoba untuk menyelundupkan cetakan uang palsu lintas internasional yang berpusat di Hong Kong menuju Cina. Hal yang tak diinginkan pun terjadi di mana pemimpin gangster mafia tersebut yang bernama Andy berhasil ditangkap oleh pihak kepolisian. Semua rekannya yang mendengar bahwa Andy berada di kantor polisi, mereka tidak banyak cara untuk menyelamatkan satu rekannya tersebut. Hingga akhirnya demi keselamatan mereka yang tersisa, kembali ke Hong Kong adalah pilihan yang harus dijalankan. Andy yang ditinggal oleh rekannya kemudian menerima hukuman berat dari pihak pengadilan. Ia pun dihukum mati di tempat yang terbuka, dan pada saat itu juga Audrey sebagai putri Andy melihat hukuman yang akan dilakukan kepada ayahnya sendiri. Tak bisa berbuat apa-apa lagi, Audrey hanya bisa pasrah melihat kejadian tersebut. Esok harinya, Audrey bertolak ke Hong Kong dan bertemu dengan beberapa anak buah ayahnya. Mereka adalah Kong Hua, Funky, Zenny, dan Hung. Di sana pun terlihat seseorang yang bernama Peter sedang memegang wasiat dari sahabatnya, yaitu Andy. Namun untuk sekarang ini, Peter tidak bisa membuka wasiat tersebut untuk disampaikan kepada mereka, dikarenakan Jason sebagai anak sulung Andy masih berada di Amerika. Funky sebagai anggota senior pun sangat penasaran mendengar isi wasiat dari Andy karena sebelumnya ia telah mengeluarkan begitu banyak uang untuk misi penyelundupan tersebut. Dengan demikian, Funky berharap agar aset kekayaan yang dimiliki Andy bisa dibagi rata terhadap mereka semua. Audrey yang mendengar hal tersebut tidak bisa berbuat apa-apa kecuali ada seorang pemimpin yang harus membuat keputusan. Pada saat itu juga dengan keputusan sepihak, anggota gangster memilih Funky untuk menjadi pemimpin menggantikan Andy. Akan tetapi Audrey menolak Funky sebagai pemimpin yang baru dengan alasan mereka yang ingin menjadi pemimpin harus satu keluarga dengan Andy. Mendengar keributan yang terjadi, Carl sebagai anggota junior mengingatkan seniornya untuk tidak berebut kekuasaan karena hal itu akan memicu permusuhan di antara mereka. Singkat cerita, Carl kemudian menemui seorang adik angkatnya yang bernama Dambi. Dambi sendiri adalah seorang gadis bisu, dan yang paling spesial darinya adalah ia sangat mahir bela diri setelah Carl bertahun-tahun melatihnya.
Melihat kemampuan yang dicapai Dambi saat ini, Karl ingin melihat kemampuan yang sesungguhnya dengan mendatangi segerombolan preman jalanan. Karl mengetes kehebatan yang adiknya miliki dan hasilnya sangatlah memuaskan. Setelah itu scene beralih kepada Jason yang saat ini tiba di bandara Hong Kong. Ia pun disambut oleh kakak kandungnya, yaitu Audrey. Sesampainya di rumah, Audrey mengatakan bahwa ayah mereka telah membuat surat wasiat melalui Peter. Sebagai keturunan dari Andy, Jason dan Audrey berharap wasiat tersebut akan menguntungkan mereka berdua. Esok harinya pertemuan diselenggarakan dan dihadiri oleh Jason, Funky, dan juga yang lainnya. Peter kemudian membaca wasiat tersebut dan menunjukkan bahwa Andy hanya memberikan seluruh aset kekayaannya kepada Audrey dan Jason saja. Dengan perasaan yang amat sangat kecewa mendengar wasiat tersebut, Funky kemudian keluar dari ruangan itu. Begitupun juga dengan rekan-rekannya. Beberapa hari kemudian, Funky mendengar kabar bahwa Peter telah tewas sebab jatuh dari atas gedung. Dengan kematian yang cukup misterius dan tak ada bukti bahwa seseorang telah membunuhnya, Funky kemudian berpikir kematian Peter berkaitan dengan surat wasiat milik Andy. Singkat cerita, malam pun tiba di mana Jason dan Audrey bergegas ingin makan malam bersama di sebuah restoran. Namun ketika Audrey masih berada di dalam rumahnya, tiba-tiba mobil yang akan dikendarai Jason pun meledak, entah apa penyebabnya. Dengan kematian Jason, Zenny berspekulasi bahwa Funky mungkin akan dituduh sebagai dalang atas kematian Jason, dikarenakan ia sangat ngotot untuk menguasai sebagian harta milik Andy. Namun pada faktanya, Funky memang tidak terlibat dalam kasus tersebut. Dengan kematian yang terjadi kepada adiknya, Audrey berniat ingin merubah kehidupan pribadinya untuk menjadi seorang yang disegani oleh siapapun. Dengan tekad tersebut, Audrey menyewa seorang pengacara dan menegaskan kepada Funky jika dirinya mati, maka harta kekayaan yang telah diwariskan oleh Andy akan diberikan ke lembaga amal. Sontak saja dengan pernyataan tersebut, Funky dan juga rekannya tidak terima dengan keputusan itu. Beberapa hari kemudian, Audrey mengadakan pertemuan bersama Karl untuk membahas masalah wasiat dari Andy. Sebagai keluarga satu-satunya sekaligus keturunan asli dari Andy, wanita tersebut pun memberikan tugas kepada Karl untuk menghabisi Funky dan juga rekan-rekannya. Dengan tugas yang diberikan, Karl merasa ragu untuk melakukan hal itu, apalagi ia hanyalah anggota junior di lingkungan gangster mereka. Namun pada akhirnya Karl menyetujui tawaran tersebut setelah Audrey menjamin akan mengubah hidup Karl menjadi jauh lebih baik dari sebelumnya. Tak hanya itu, Audrey juga akan memberikan jabatan tinggi untuk menggantikan posisi ayahnya sebagai pemimpin gangster. Dengan tugas tersebut, Karl memulai aksi pertamanya dengan membunuh Kong Hua terlebih dahulu.
Setelah berhasil membunuh Kong Hua, Carl kembali melanjutkan tugasnya dengan membunuh Hung dan juga Zeni. Di tengah pertarungan tersebut, Carl cukup kewalahan dengan bertambahnya beberapa anak buah Zeni. Namun beruntung Dambi datang tepat waktu untuk membantu kakak angkatnya tersebut. Pada akhirnya Zeni dan Hung berhasil dibunuh oleh mereka berdua dengan pertarungan yang sangat menguras tenaga. Carl ternyata mengalami luka yang cukup serius. Dambi yang melihat hal itu, ia pun segera membawa Carl untuk mendapatkan perawatan darinya. Singkat cerita, di keesokan harinya Carl kembali siuman, di mana pada saat itu juga ibunya datang untuk menjenguk Carl. Melihat kondisi anaknya yang tak karuan, ibunya pun menyuruh Carl agar tidak melanjutkan pembunuhan terhadap rekan-rekannya itu. Akan tetapi Carl yang sangat berkeinginan untuk menjadi pemimpin gangster, dengan teganya ia meninggalkan Dambi dan juga ibunya demi menjalankan tugas yang kejam bersama Audrey. Setibanya di rumah Audrey, Carl merasa lesu dan sedikit tidak bersemangat. Melihat hal tersebut, Audrey kemudian mengajak Carl untuk bermain bulu tangkis bersama. Dengan sengaja Audrey menjatuhkan kok tersebut tepat di atas loteng dan menyuruh Carl untuk mengambilnya. Secara mengejutkan, Audrey tiba-tiba membunuh Carl menggunakan sebuah pisau. Dengan demikian kita pun mengetahui bahwa Audrey hanya memanfaatkan bakat bela diri yang Carl kuasai hanya untuk membunuh semua rekan-rekannya. Audrey yang terlihat kalem, ia ternyata memiliki bakat terpendam dengan menguasai ilmu bela diri yang cukup mematikan. Entah bagaimana ia menguasai bela diri tersebut, dan yang pasti Audrey dapat mengalahkan 6 orang sekaligus dalam satu kali pertarungan. Setelah itu Audrey mengadakan pertemuan dengan satu-satunya orang tersisa yang menginginkan aset kekayaan ayahnya. Tak lain dan tak bukan, ia adalah Funky. Dan dalam pertemuan itu Audrey menantangnya untuk bertarung 1 lawan 1, sekaligus menentukan siapa yang pantas menerima kekayaan dari Andy. Menanggapi tawaran tersebut, Funky kemudian menyetujuinya karena untuk sekarang ini Funky belum tahu siapa Audrey yang sebenarnya. Di keesokan harinya, pertarungan hidup mati pun akan diselenggarakan dan tak terkecuali para pensiunan gangster pun melihat aksi mereka berdua. Flashback sebelum Andy dihukum mati, ia menitipkan wasiat kepada Audrey dan juga Peter untuk disampaikan kepada seluruh anak buahnya, di mana dalam isi wasiat tersebut ternyata menyatakan untuk membagi rata kekayaannya kepada seluruh anggota gangster. Andy pun menyuruh Audrey untuk menjadikan Funky sebagai pemimpin gangster.
Namun Audrey yang juga memiliki ambisi untuk menguasai seluruh aset ayahnya, ia pun membuat wasiat palsu untuk disampaikan kepada seluruh anggota gangster. Dengan ambisinya tersebut untuk menguasai semua aset kekayaan ayahnya, Audrey ternyata adalah dalang atas tewasnya Peter dan juga Jason. Kembali kepada Audrey yang berhasil membunuh Funky, ia pun kembali melancarkan aksinya untuk membunuh anggota gangster yang tersisa, bahkan termasuk juga ibu Carol. 唔怪得你唔明啦。明知對我有危險嘅人都要死，支持。Beberapa hari kemudian, Dambi mendatangi kediaman Audrey demi membalaskan dendam kematian Carl dan juga ibunya. Ia pun mencoba menemui Audrey dengan sedikit tantangan, yaitu melawan semua penjaga di tempat tersebut. Setelah semua anak buah Audrey berhasil ia kalahkan, Dambi dengan sangat marah ingin membunuh Audrey. Namun Audrey yang memang tak dapat dikalahkan, ia pun berhasil melumpuhkan Dambi dengan skill bela diri yang ia miliki. Dambi yang tak berdaya ternyata membawa sebuah granat untuk membunuh Audrey hingga pada akhirnya dengan sebuah ledakan yang cukup besar, mereka pun akhirnya meninggal bersama. Oke guys, itulah alur cerita dari film Bad Blood. Semoga kalian terhibur. Nantikan alur cerita film selanjutnya dan sampai jumpa di kesempatan yang berbeda.